Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 3 dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan materi terkait dengan expense. Materi akan dijelaskan secara bergantian oleh anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Rengga Angelia, Saudari Yuni Fatma, Saudara Rusda Eka Putra, Saudara Ajisman, dan Saudari Wina Stepani. Untuk pembahasan pertama akan saya jelaskan sendiri terkait dengan pengertian expense dan karakteristik expense menurut Suwarjono. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas dua topik di sini. Yang pertama terkait dengan definisi expense, yang kedua terkait dengan karakteristik yang melekat pada expense. Yang pertama yaitu terkait dengan definisi expense. Menurut framework, expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau habisnya aset atau terbentuknya kewajiban yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada ekuitas. Kemudian, menurut AI tahun 1194, expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Kemudian pengertian expense menurut FASB memberikan pengertian yang berbeda antara beban dengan kerugian. Kerugian sendiri adalah penurunan aset bersih dari transaksi di sekitar dan transaksi tidak disengaja dari peristiwa lain yang sebagian besar di luar kendali perusahaan. Sedangkan beban berkaitan dengan operasi besar atau utama yang sedang berlangsung. Perbedaan yang dinyatakan FASB terkait biaya dan kerugian tidaklah tampak berguna. Perbedaan ini menjadikan adanya kebutuhan menilai apakah transaksi yang terjadi adalah bagian utama atau besar perusahaan atau bukan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa biaya atau beban pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva, meskipun kadang-kadang harus melalui hutang terlebih dahulu. Poin kedua, saya akan membahas terkait dengan beberapa karakteristik penting yang melekat pada expense menurut Suwarjono, di mana yang pertama adalah aliran keluar atau penurunan aset. Untuk menyatakan timbulnya beban, transaksi atau kejadian harus terjadi dalam penurunan aset yang menimbulkan aliran keluar aset. Aset yang dimaksud adalah semua aset perusahaan. Jadi, konsumsi atau pemakaiannya diartikan bahwa manfaat ekonomi aset itu telah habis karena melekat pada barang atau jasa yang telah diserahkan dari kesatuan aset tersebut, sehingga perusahaan sudah tidak menguasai lagi manfaat tersebut. Dan yang kedua adalah operasi utama atau sentral. Dinyatakan oleh Suwarjono dalam teori akuntansi perekaan pelaporan keuangan bahwa tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Untuk itu, biaya konsumsi harus berkaitan dengan kegiatan utama. Yang dimaksud kegiatan utama di sini adalah kegiatan penciptaan pendapatan atau laba yang direpresentasi dalam kegiatan memproduksi barang. Karakteristik selanjutnya yaitu kenaikan kewajiban. Terdapat suatu keadaan di mana perusahaan telah memanfaatkan barang dan jasa, namun sebelumnya tidak mengakuinya sebagai aset atau belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain. Hal tersebut menimbulkan keharusan perusahaan untuk membayar atau melakukan pengorbanan ekonomis di masa datang sehingga timbul kewajiban. Misalnya, jasa pengiriman barang yang belum dibayar oleh perusahaan, namun jasa pengirimannya telah dinikmati perusahaan dan menimbulkan pendapatan. Dengan demikian, beban untuk pengiriman harus timbul dengan kenaikan kewajiban. Selanjutnya yaitu penurunan ekuitas.
Dalam operasi sentral perusahaan, dengan adanya penurunan aset atau kenaikan kewajiban akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Namun, penurunan ekuitas merupakan karakteristik pendukung karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya, pembagian dividen yang menyebabkan penurunan aset tetapi tidak disebut sebagai beban. Karakteristik berikutnya adalah diukur atau dikaitkannya dengan cost. Dalam hal ini, beban timbul dari adanya cost yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset. Beban diukur berdasarkan jumlah cost dari aset yang telah dimanfaatkan selama periode berjalan. Karakteristik keenam adalah bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Berdasarkan prinsip kesatuan usaha, harus ada pemisahan antara beban yang dihasilkan oleh perusahaan dan pemilik. Beban yang diakui dalam laporan keuangan merupakan beban yang berasal dari transaksi perusahaan bukan pemilik. Karakteristik terakhir yaitu untuk menghasilkan pendapatan. Beban merupakan pengorbanan perusahaan dari barang atau jasa yang telah dikonsumsi perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Demikian dari saya, selanjutnya dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, perubahan dalam aset dan kewajiban. Pendapatan dan beban terjadi karena kejadian dalam operasi bisnis. Pada kenyataannya, kejadian yang mengakibatkan peningkatan aset dan penurunan kewajiban sulit untuk dilihat. Apa yang memberikan definisi biasa operasional adalah konsep arus fisik yang melibatkan entitas. Sehingga, definisi framework mengacu pada arus keluar atau habisnya atau terjadinya kewajiban. Framework mengatakan bahwa terjadinya suatu expense akan berdampak terhadap penurunan nilai dari suatu aset maupun peningkatan nilai dari suatu liabilitas. Namun, pendefinisian expense tersebut terlalu bersifat umum. Pada dasarnya, akan lebih cocok untuk mengkorelasikan expense suatu perusahaan dengan aktivitas penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung kegiatan yang membentuk laba. Beban dan biaya. Untuk memanfaatkan aset entitas memerlukan cost dan beban, merepresentasikan perubahan nilai. Perubahan nilai di sini diartikan sebagai pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan jasa. Jika tidak ada cost, maka tidak ada beban. Secara konseptual, menurut prinsip keberlangsungan usaha atau going concern, penggunaan akan barang dan jasa atau aset perusahaan ditujukan untuk jangka panjang, sehingga kos dari aset tersebut mengalami dua tahap, yaitu pengakuan dan pembebanan. Hal tersebut berarti kos diakui sebagai aset, kemudian diakui sebagai beban untuk periode manfaat aset tersebut digunakan. Di sini, prinsip yang harus diingat dalam mendefinisikan expense adalah no cost, no expense, yakni ketika kita sebagai entitas tidak mengeluarkan biaya dalam memperoleh suatu manfaat, maka kita tidak perlu mengakui adanya expense dari manfaat yang kita peroleh tersebut. Terkadang, expense didefinisikan sebagai expire cost. Selanjutnya, expense dan loss. Menurut definisi, yang dimasukkan dalam beban hanya perubahan-perubahan yang tidak menguntungkan saja, yang terjadi dalam proses memperoleh pendapatan. Kebalikannya adalah bahwa aset yang habis atau menurunnya aset di mana kejadian ini tidak berkaitan dengan proses penyediaan barang dan jasa bagi pelanggan atau klien seharusnya dikelompokkan sebagai kerugian dan tidak dikelompokkan sebagai beban. Kerugian dan beban merupakan perubahan yang relevan dalam perhitungan laba bersih bagi pemegang saham dan perusahaan. Selanjutnya, menurut Suarjono, terdapat 3 kata kunci pada pengertian rugi, yaitu penurunan ekuitas, bukan merupakan transaksi ke pemilik, dan transaksi periferal atau insidental. Dalam hal ini,
Yang membedakan biaya dan rugi adalah mengenai transaksi peripheral atau insidental atau di luar kendali manajemen. Berbeda dengan yang timbul akibat dari kendali manajemen, yaitu aktivitas penggunaan aset, barang, dan jasa. Namun, dari definisi yang terdapat dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan IAI tahun 1994, tidak memisahkan biaya dengan rugi. Jadi, semua potensi jasa yang baik digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh pendapatan disebut dengan biaya. IAI tahun 94 bahkan secara spesifik menyebutkan hal tersebut seperti yang tertulis pada paragraf 78 berikut ini. Kerugian termasuk dalam kelompok beban. Pada dasarnya, pembedaan antara beban dan rugi hanya untuk kepentingan pengungkapan seperti pada pendapatan dan untung. Selanjutnya, pengakuan beban. Berdasarkan KDPPLK, beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Misalnya, akrual hak karyawan atau penyusunan aktiva tetap. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh, atau matching of cost with revenue. Misalnya, berbagi komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Pengakuan beban menurut kerangka kerja IASB terdiri dari 2 kriteria umum, yaitu yang pertama, terdapat kemungkinan adanya keuntungan yang akan mengalir ke perusahaan. Baiklah, saya Wina akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu mengenai kapan suatu akun dikatakan sebagai beban, kemudian bagaimana konsep penyandingan dalam pengakuan beban, kemudian pengukuran beban, serta alokasi beban. Kita mulai dari yang pertama, yaitu suatu akun dikatakan sebagai beban apabila akun tersebut memenuhi 2 kriteria, yaitu pertama, adanya probabilitas bahwa akan ada future economic benefit yang terlibat dalam item tersebut yang mengalir dari atau kepada entitas bisnis. Expense dikatakan probable karena pada umumnya kita berada di lingkungan yang penuh dengan uncertainty. Untuk memastikan probabilitas tersebut, maka kita harus membuat degree of uncertainty. Degree of uncertainty ini juga harus memenuhi karakteristik prudence, artinya memiliki kehati-hatian dalam menetapkan degree probabilitas dalam melakukan judgement yang dibutuhkan dalam mengestimasi keadaan yang kondisinya uncertainty dan neutrality atau free from bias. Kemudian kriteria yang kedua, suatu akun dapat dikatakan sebagai beban yaitu apabila item tersebut harus memiliki cost atau value yang dapat diukur secara memadai atau reliable. Pengukuran yang reliable maksudnya adalah ketika pengukuran membutuhkan estimasi, maka harus ada bukti yang cukup untuk mendukung validitas dari estimasi tersebut. Misalnya, mengakui suatu item sebagai expense, maka bukti valid adalah adanya penurunan pada nilai suatu aset atau kenaikan nilai liabilitasnya. Penurunan manfaat ekonomis di masa depan memiliki keterkaitan dengan penurunan nilai aset atau peningkatan nilai kewajiban. Konsep matching cost yang kita kenal ini adalah pengakuan beban serta pendapatan yang menyatakan bahwa setiap penghasilan berhubungan langsung dengan pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep penyandingan dalam pengakuan beban. Di dalam dunia akuntansi, para akuntan itu menggunakan 3 konsep penyandingan dalam pengakuan beban, yaitu dengan cara pertama, menghubungkan sebab dan akibat. Yang kedua adalah pengalokasian yang sistematis dan rasional. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan yang segera.
Pada kenyataannya, sebagian besar masalah terkait penentuan keuntungan berhubungan dengan proses penyandingan atau matching. Masalah yang berhubungan dengan proses penyandingan ini adalah accrual dan penangguhan atau deferral. Akuntan harus memutuskan apakah suatu biaya berkaitan dengan pendapatan di masa yang akan datang atau sehingga ditangguhkan, atau apakah suatu biaya berkaitan dengan pendapatan di masa lalu sehingga harus dihapuskan dari keuntungan sebelumnya, atau apakah suatu biaya meskipun belum dibayarkan berhubungan dengan pendapatan di periode berjalan dan harus diakui atau ditambahkan. Dalam membuat keputusan ini, pernyataan resmi dari badan otoritatif, kongres maupun konservatisme, serta kemanfaatan atau expedience memegang peranan yang penting. Beberapa peraturan sangat jelas seperti pembebanan biaya penelitian dan yang lainnya harus belum begitu jelas, serta pencatatan kerugian jika dimungkinkan besar, maka kewajiban telah terjadi. Kemudian kita akan membahas mengenai pengukuran beban. Dalam mengukur beban pada periode berjalan, perlu serangkaian keputusan mengenai bagaimana beban harus dialokasikan sepanjang periode di masa mendatang sebagai hasil dari pendapatan harus dibuat. Terdapat beberapa standar akuntansi yang menawarkan pilihan dalam metode pembagian proporsi beban dan pendapatan. Salah satunya diatur dalam IAS 16 atau ASB 116 pada bagian property, plant, and equipment. Kriteria pengambilan keputusan pilihan yang akan dipakai didukung oleh konsep akuntansi accrual, matching expense against revenues, yaitu pencocokan biaya pada pendapatan pada periode ketika keduanya saling berhubungan. Kemudian, pembahasan yang terakhir mengenai alokasi beban, bahwa satu pendekatan untuk mengukur beban itu adalah mengalokasikan pada periode di mana mereka berada. Hal ini yang disebut dengan matching konsep. Proses matching ini berhubungan dengan konsistensi atau keterhubungan pengakuan pendapatan dan beban yang dihasilkan langsung dan secara langsung dari transaksi atau kejadian lainnya. Matching konsep ini yang paling penting dalam akuntansi biaya historis. Kos yang sudah kadaluarsa akan menjadi beban dan disajikan dalam laporan laba rugi, sedangkan kos yang belum kadaluarsa akan dicatat sebagai aset dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Untuk mengatasi masalah penentuan dan pengukuran kos menjadi beban, ada 3 metode dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menghubungkan sebab akibat, associating cause and effect. Kemudian yang kedua, alokasi secara sistematis dan rasional atau disebut dengan systematic and rational allocation. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan segera, immediate recognition. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Wina Stefani, di mana hubungan sebab akibat atau associating cause and effect. Penggunaan barang dan jasa oleh perusahaan harus menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Hubungan antara beban dan pendapatan harus merupakan hubungan sebab akibat pada perusahaan tersebut. Maksudnya adalah pendapatan timbul karena adanya outflow berupa beban. Dengan demikian, pendapatan merupakan akibat dari adanya beban. Sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan, tidak ada kos penjualan jika tidak ada pendapatan. Kemudian alokasi secara sistematis dan rasional atau systematic and rational allocation. Sesuai dengan prinsip penandingan atau matching principle, beban untuk suatu periode ditentukan dengan mengaitkannya dengan pendapatan tertentu atau dengan periode tertentu. Pengasosiasian beban dan akibat tidak dapat digunakan untuk semua beban. Ketika tidak dapat diterapkan, terdapat suatu alternatif untuk menggunakan sistematik dan prosedur alokasi rasional. Proses matching dimulai dengan pengasosiasian beban dengan beberapa segmen waktu. Beban diakui jika terdapat hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau penyerahan jasa. Pada periode terjadinya, yakni pada saat kas dikeluarkan, jika tidak terdapat hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau jasa. Namun jika dua syarat itu tidak terpenuhi, maka prosedur alokasi yang sistematis dan rasional yang digunakan.
Tujuannya adalah untuk mengalokasikan biaya kepada periode-periode yang menerima manfaat atau dikonsumsi atau kadaluarsa. Jadi, beban dialokasikan pada periode di mana beban tersebut dikonsumsi, bukan berdasar produk yang dihasilkan. Selanjutnya, pengakuan segera atau immediate recognition merupakan konsep yang mengakui dan mengukur kos yang dikeluarkan segera mungkin sebagai beban, karena tidak adanya manfaat ekonomi yang dapat diukur secara reliable. Sebagai contoh penggunaan pengakuan langsung adalah pencatatan biaya iklan. Biaya iklan segera diakui sebagai beban karena manfaat ekonomi dan dari pengeluaran tersebut tidak dapat diukur secara reliable. Pengaruh iklan dapat memiliki manfaat jangka panjang, namun mereka sering sulit untuk ditentukan. Selanjutnya, kritik atas teori alokasi. Matching konsep menjadi salah satu kunci penting dalam framework. Ini menurut Fatton dan Littleton, di mana mereka menghubungkan beban dengan pendapatan dan usaha dengan pencapaian. Mereka memandang proses bisnis layaknya aliran biaya yang berujung pada laporan laba rugi saat biaya expired. Penentuan seberapa besar biaya yang expired menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan akuntan. Terdapat 3 kriteria untuk menyesuaikan alokasi, yaitu yang pertama, aditivitas. Apabila alokasi diambil dari total nilai, maka jumlah dari pengalokasian tersebut harus sama dari total nilai sebelum alokasi, tidak kurang, tidak lebih. Misalnya, alokasi beban penyusutan kendaraan tiap tahun, maka jumlah alokasi untuk setiap tahun tersebut harus sama dengan nilai kendaraan sebelum alokasi. 2. Tidak ambigu. Pengalokasian harus dilakukan dengan cara yang jelas sesuai dengan metode yang dipilih. Selanjutnya yang ketiga, pertahanan. Akuntan yang telah memilih suatu metode akuntansi harus dapat menyediakan pernyataan yang meyakinkan pilihannya dan mempertahankannya dari kemungkinan adanya metode alternatif lainnya. Dari ketiga kriteria tersebut, dalam praktek nyata, hampir tidak mungkin metode alokasi yang digunakan oleh perusahaan dapat memenuhi ketiga kriteria tersebut. Seringkali perusahaan menggunakan metode yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, pembelaan atau dukungan untuk teori alokasi. Salah satu alasan yang sangat kuat yang dapat mendukung metode alokasi adalah objektivitasnya. Alokasi memang merupakan jalan tengah yang tidak mutlak benar, namun metode tersebut mengalokasikan nilai yang memang terjadi atau harga perolehan ke dalam periode-periode yang diestimasikan telah mengkonsumsi kos tersebut. Dengan demikian, meskipun prinsip alokasi cenderung masih menggunakan estimasi, namun yang dialokasikan tetap berdasarkan transaksi yang memang terjadi dan terdapat bukti transaksi yang menguatkan objektivitasnya. Selain itu, metode alokasi juga merupakan salah satu jalan keluar untuk kos-kos yang sulit untuk dicari pasarnya, sehingga sangat sulit untuk menggunakan nilai wajar. Selanjutnya D. Tantangan untuk pembuatan standar akuntansi. Kesesuaian. Yang pertama, bunyi dari Theoretical Framework untuk laporan keuangan dapat berarti bahwa antara neraca, laporan fisik keuangan, dan laporan laba rugi menyajikan informasi dengan karakteristik relevansi dan dapat dipercaya. Selanjutnya, konservatisme. Konsep kesesuaian marking konsep membutuhkan penilaian yang baik dari keputusan dalam menentukan apakah nilai dari biaya dapat dijalankan untuk masa depan atau pada periode ini. Yang selanjutnya adalah masalah bagi auditor. Auditor menghadapi isu seputar perbedaan antara biaya dan aset, periode di mana beban diakui, dan pengukuran yang tepat dari biaya. Salah satu kesalahan akuntansi yang terungkap setelah runtuhnya WorldCom adalah kapitalisasi beban usaha sebagai aset yang tidak tepat. Berikut beberapa masalah bagi auditor terkait expenses.
Yang pertama, praktek melebih-lebihkan biaya terkait dengan akuisisi dan restrukturasi yang dikenal sebagai big bang, dan muncul praktisi akuntansi kopjar dengan memasukkan biaya untuk biaya masa depan perusahaan yang dihadapkan pada saat akuisisi. Yang kedua, konsep-konsep seperti marking dan conservatism tidak akan membantu jika mereka mendistorsi informasi dan mengurangi utilitas. Yang ketiga, estimasi akuntansi seperti penyisihan persediaan usang, jaminan kerugian, tuntutan hukum, accounting estimates, berarti pemikiran jumlah item dalam ketidakadaan sarana yang tepat dalam meresumen. Selanjutnya yang keempat, manajemen memiliki insentif untuk mendistorsi beban. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.